Nomor 6. Ujung sebuah pena berisolasi secara harmonik dengan periode 0,8 detik. Periode itu lambangnya adalah T kapital. Nah, ini ya, udah ada. Nah, ini saya bingung nih. Di sini tadi. Kita nggak usah pakai ini aja lah ya, nggak kelihatan. Oke. Ujung pena itu berisolasi pada kertas panjang yang bergerak tegak lurus terhadap arah isolasi pena dengan kecepatan 0,5 meter per sekon. Nah, ingat ya, kecepatan lambangnya adalah V. Oke. Pada kertas tergambar gelombang dengan panjang gelombang bla 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 cm. Nah, panjang gelombang itu adalah lambda. Gimana sih? Panjang gelombang itu lambda ya. Berarti yang ditanyakan adalah berapa lambdanya. Nah, di sini kita punya data T dan V. Kemudian yang ditanyakan berapa lambdanya. Nah, cara menggunakan rumus yang mana nih? Cara pakai rumus yang mana? Kamu ingat lagi rumusnya. Nih, rumusnya kan ada beberapa nih untuk nyari periode. Nyari lambda. Bisa yang ini, yang di bawah V sama dengan lambda dibagi periode. Bisa juga V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Nah, sebenarnya untuk kedua rumus ini kamu bisa pakai. Cuman kalau kamu pakai yang V sama dengan lambda dikali frekuensi, kamu harus cari lagi berapa frekuensinya. Artinya kamu kerja 2 kali. Nah, karena di soal itu sudah disebutin berapa periodenya, kamu langsung aja pakai persamaan yang V sama dengan lambda per periode. Jadi gitu ya cara menggunakan ya, atau cara menentukan rumus mana yang akan kamu pakai ketika mengerjakan soal. Langsung aja V sama dengan lambda dibagi T. Nah, lambdanya berarti V dikali dengan T, tinggal kali silang aja. Masukin V-nya 0,5, periodenya 0,8, kemudian tinggal dikali aja. 0,5 dikali 0,8 berarti 0,4 meter ya, 0,4 meter. Kemudian karena di soalnya itu satuannya cm, yang ini cm, berarti harus kita ubah ke cm. Caranya adalah dengan dikali 100. Dapatnya 40 cm. Nah, ini saya mau jelasin ya cara menghitung 0,4 dikali 100 tanpa pakai kalkulator. Nah, di sini kamu lihat yang ini kan angkanya selain 1 cuma ada angka 4 kan. Yang di sebelah sini juga nggak ada angka selain 4 kan. Maksudnya yang selain angka 1 itu cuma ada angka 4 aja. Nah, artinya 4-nya langsung kamu tulis ulang aja. 4 tulis ulang. Kemudian lihat 100 ini nolnya ada berapa. Nah, 100 itu kan nolnya ada 2. Artinya koma yang di sini ya, itu dia bergeser sebanyak 2 kali. Nah, cara gesernya kayak gini. Saya tulis ya. Di sini kan dia tadi berapa? 0,4. Gesernya 2 kali ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena dia angkanya ratusan. Kalau angkanya desimal kayak 0,0 sekian, gesernya ke kiri komanya. Nah, yang pertama kita tulis dulu 0,4, kemudian kita tulis angka 0 sembarang, bebas ya. Berapa? Pakai warna kuning aja. Nah, ini kita buat warna nolnya dengan warna yang lain. Atau permisalan aja ya, maksudnya pakai warna lain itu. Kemudian kita coba geser koma yang ini ke kanan 2 kali. Di awalnya di sini kan. Nah, kita coba geser ya. 1 2. Nah, artinya komanya di sebelah sini. Nah, kita lihat, oh ternyata dia 40,0 ya kan. Nah, 40,0 itu sama aja dengan 40. Sehingga diperoleh lambdanya 40 cm. Nah, itu tips kalau 0,4 dikali 100. Tapi kalau seandainya 0,4 dikaliin dengan 0,01. Nah, ini kita lihat ada berapa angka setelah koma.
yang di 0,01 nya ya, yang di desimal yang ini. Kita lihat ada dua angka kan setelah desimal, setelah koma itu ada dua angka yaitu 0 dan 1. Artinya koma yang di sini itu harus bergeser 2 kali ke kiri. Nah, caranya kita tulis dulu ya. Kayak tadi nolnya agak banyakin aja nggak apa-apa. Baru tulis koma 4. Kemudian kita pakai warna lain, geser koma yang ini ke kiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, berarti komanya di sebelah sini. Nah, kita lihat nih, ternyata kita pindahin ya, 0 ya, 0 yang ini tulis ke sini, kemudian koma, nolnya ada 2, 1, 2, kemudian ada 4. Nah, ini 0,004. Atau juga bisa, kalau adik-adik mau langsung, bisa juga kayak gini. Caranya adalah kamu lihat di sini kan cuman ada angka 4 aja, di sini ada 1. 4 dikali 1 berapa? 4 kan? Tulis 4. Kemudian kamu lihat 0,4 ini ada berapa angka setelah komanya. Nah, di sini ada 1 angka setelah koma, yang di sini setelah ada 2 angka juga setelah koma. Nah, tinggal dijumlah 1 angka setelah koma ditambah dengan 2 angka setelah koma, menjadi 3 angka setelah koma. Artinya hasil perkalian kedua angka ini harus 3 angka setelah koma. Nah, supaya 3 angka setelah koma, kamu tinggal tambahin aja nolnya 2 buah, tambahin koma dan 0 lagi. Ini ada 3 angka setelah koma kan, 1, 2, 3 gitu. Semoga paham ya. Kita lanjut ke nomor 26. Nah, ini soal nomor 26 di soal KSNK IPA SMP tahun 2016. Nah, ini adalah soal asli yang saya lihat dari file PDF ya, dari folder osn.com kalau nggak salah alamatnya itu. Oke, langsung aja kita bahas. Seorang anak melakukan percobaan ayunan bandul sederhana yang bermassa 0,26 kg. Nah, massa, ingat ya, massa itu dia punya lambang M. Berarti massanya 0,26. Hasil pengukuran diperoleh 20 ayunan. Ini berarti banyaknya ayunan atau jumlah ayunan. Lambangnya N kecil. Waktunya 10 sekon, berarti T kecil. Berapa frekuensi ayunan bandul tersebut? Nah, kalau udah kayak gini biasanya kamu bingung pakai rumus apa nih? Karena ada massa kan? Apa guna massa di sini? Nah, kamu nggak perlu bingung, kamu lihat aja kembali ke rumus yang tadi. Nah, kita buka ya. Untuk menghitung frekuensi kan tadi ya. Oh iya, untuk menghitung frekuensi kita tandain ya. Kita bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini, atau yang ini. Yang ini kan sama aja, nggak usah deh. Atau yang ini terakhir. Nah, kalau misalnya pakai yang ini kita nggak bisa, karena kita nggak punya nilai V dan lambdanya. Kalau yang ini kita nggak tahu berapa periodenya. Nah, karena di soal disebutin banyaknya ayunannya, berarti kita bisa pakai yang ini, dan disebutkan juga berapa waktunya, berarti kita bisa pakai yang ini persamaannya. V sama dengan N per T, gitu ya. Nah, langsung aja ditulis V sama dengan N per T, masukin N-nya 20, T-nya 10. 20 bagi 10 berarti 2. Hasilnya adalah 2 Hz. Soal nomor 29. Gelombang transversal merambat pada sutas tali. Setiap bagian tali dilalui oleh 20 gelombang. Nah, 20 gelombang itu berarti dia menunjukkan banyaknya gelombang. Dan banyaknya gelombang itu dilambangkan dengan N. Kemudian disebutin kalau dia itu dalam waktu 5 sekon. Nah, waktu lambangnya adalah T kecil. Terdapat 2,5 gelombang pada tali sepanjang 50 cm. Nah, ini maksudnya adalah
2,5 lambda. 2,5 lambda itu berarti 2,5 ya. Kita buat 2,5 aja deh. 2,5 lambda itu sama dengan 50 cm. Maka kecepatan gelombang tali berapa? Menghitung berapa nilai V-nya, kita bisa hitung dengan menggunakan dua buah persamaan. Bisa yang lambda dibagi T, juga bisa lambda dikali F. Dengan catatan nanti nilai periode dan frekuensinya harus kita cari dulu. Nah, kalau kita mau menghitung pakai periode, berarti kita cari periodenya pakai yang ini. Kalau yang pakai frekuensi, berarti hitung frekuensinya menggunakan yang ini. Kalau saya pribadi ya, supaya lebih mudah ngitungnya, tinggal dikali aja. Saya akan menggunakan yang ini. V sama dengan lambda dikali F, dan F-nya akan saya cari dengan persamaan N dibagi dengan periode. Kita kembali ke soalnya. Nah, sebelum kita lanjut nih, menghitung berapa frekuensinya dan berapa V-nya, kita hitung dulu berapa lambdanya. Nah, untuk menghitung lambda kita bisa pakai yang ini dari yang diketahui dari soalnya. Kita hapus dulu. Nah, 2,5 lambda. 2,5 lambda itu sama aja dengan 5/2 kan. 2 dikali 2 4, tambah 1 5, berarti 5/2. 5/2 lambda sama dengan 50 cm. Berarti lambdanya adalah 50 dikali 2 ya, dibagi 5. Kita hapus dulu, kita coret maksudnya. 5 dengan 5 kita coret, berarti dapatnya 1. Berarti ini satunya kita kaliin dengan 2, berarti 2. Ada 0,1, tulis 20. Berarti hasilnya adalah lambdanya sebesar 20 cm. Setelah kita dapat berapa lambdanya, kita catat dulu deh lambdanya 20 ya. Lambdanya 20 cm. Kemudian kita hitung frekuensinya pakai persamaan N dibagi waktu. N nya tadi 20 ya kalau nggak salah. Oh ya, N nya 20, waktunya 5 sekon, berarti bagi 5. 20 bagi 5 berapa? 4. Berarti frekuensinya adalah 4 Hz. Nah, langkah yang terakhir tinggal hitung berapa V-nya pakai lambda kali F. Masukin lambdanya 20, frekuensinya 4, tinggal dikali, dapatnya adalah 80 cm per sekon. Berarti jawabannya yang D. Oke, sekian dulu pembahasan untuk materi dan soal dari gelombang mekanik. Untuk materi dan soal yang lain saya akan update untuk di part selanjutnya. Semangat semuanya untuk adik-adik dalam mempersiapkan KSN untuk tingkat kabupaten dan kotanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.